Bapak Ibu. Kami mengucapkan selamat Hari Paskah. Selamat menyambut peringatan hari kemenangan Tuhan kita Yesus Kristus, di mana Dia menang atas maut setelah Dia mengalami kematian. Dan pada pagi hari ini kita akan mengingat akan kasih yang dahsyat itu. Dan kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita mohon pencerahan daripada Tuhan, namun juga kita akan berdoa syafaat, khususnya untuk situasi dan kondisi yang ada di bangsa negara kita, bahkan juga mungkin apa yang menjadi pergumulan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bersemayam di dalam kerajaan surga yang mulia, Allah yang kami sapa, Allah yang kami puji, kami sembah di dalam satu nama yang hebat dan luar biasa, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup kekal sampai selama-lamanya. Saat pagi hari Tuhan, bersama jemaat di gedung ini, kami memperingati, mengingat akan kasih yang hebat yang luar biasa itu, di mana Engkau sudah bangkit dari kematian. Itu membuktikan bahwa kuasa-Mu hebat, kuasa-Mu luar biasa, kuasa-Mu tidak bisa dibatasi oleh apapun dan siapapun. Sebab kami percaya Engkau adalah Allah sendiri, Allah yang hidup, Allah yang pernah menjelma menjadi manusia di dalam firman Allah yang hidup, yaitu di dalam diri Yesus Kristus. Tuhan, saat pagi hari ini kami menaikkan doa syafaat kami. Yang pertama, kami mendoakan bangsa negara kami Indonesia tercinta ini, Tuhan. Kiranya Engkau memberkati, Engkau menolong, Engkau memberikan roh hikmat, pengertian, pewahyuan kepada beliau Bapak Presiden Joko Widodo, Bapak Wakil Presiden, para menteri, para anggota dewan, baik anggota MPR, DPR, para gubernur, para bupati, para camat, bahkan semua para pemimpin-pemimpin yang ada, baik itu para lurah, para kadus-kadus yang ada di dusun atau dimanapun, bahkan para RT RW, kiranya Engkau terus memberkati, menolong para pemimpin bangsa negara kami ini, sehingga mereka boleh memimpin dengan penuh roh takut akan Engkau. Tuhan Yesus yang baik, kami juga memberkati, mendoakan untuk jemaat yang ada di gedung ini, Tuhan. Kiranya Engkau terus memberkati, Engkau menolong kami bersinergi satu dengan yang lain, baik itu para majelis, para aktivis semua yang terlibat dalam pelayanan secara khusus, Tuhan. Kiranya Engkau terus memberikan kami roh hikmat, roh pengertian, pewahyuan, sehingga kami pun boleh melayani Tuhan dengan segenap hati kami. Tuhan, kami serahkan juga pemberitaan firman pada pagi hari ini, hanya di dalam satu nama Tuhan kami Kristus. Kami serahkan doa ini. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, saat pagi hari ini kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan yang telah kami persiapkan, yaitu dari kitab Injil Markus 16 ayat yang pertama sampai yang ke-8. Kita baca silih berganti. Saya akan membacakan ayat yang ganjil, Bapak Ibu ayat yang genap, bahasa Indonesia, bahasa Jawa sama saja. Kita baca silih berganti. Injil Markus 16 ayat 1 ngantos dumugi 8. Demikianlah firman Tuhan. Kebangkitan Yesus. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Mereka berkata seorang kepada yang lain, siapakah yang akan membolehkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut.
Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia, seperti yang sudah dikatakan kepada kamu. Kami akan mengulangi ayat yang ke-8. Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu Yesus sendiri dengan perantara murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan yang tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Berbahagialah setiap kita yang membaca merenungkan firman Tuhan, melakukan lalu membagikan. Dan kiranya berkat ini boleh menjadi berkat buat orang lain, supaya orang lain juga mengalami kebangkitan Kristus. Saat ini saya akan berikan tema, yaitu judul mengalami kebangkitan Kristus. Bapak Ibu jemaat dikasihi Tuhan, hari ini kita akan mengingat sejarah yang sangat dasar dan luar biasa. Bahkan ini adalah mukjizat yang terbesar yang pernah terjadi dalam sejarah. Beberapa tahun yang silam ketika kami pernah mengikuti lomba cerdas tangkas Alkitab, saya mengatakan mukjizat terbesar ini adalah kebangkitan, di mana Yesus bangkit. Itu adalah sejarah yang sangat dasar dan luar biasa. Dan berita ini harus diberitakan dari zaman ke zaman, dari masa ke masa, bahwa ada orang mati yang bangkit, dan itu adalah sesuatu hal yang sangat luar biasa. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca dari kitab Injil Markus ditulis latar belakang sejarah sekitar tahun 64 sampai 67 Masehi sesudah Kristus. Dan penulis ini menurut pelajaran atau sejarah yang kami terima, yaitu ditulis oleh Yohanes Markus. Yohanes Markus adalah seorang pengikut, dia adalah pengikut Petrus, atau mungkin hasil pemuritan daripada Petrus. Dan sejarah kitab Injil Markus adalah sejarah yang paling pendek. Tetapi Bapak Ibu, inti dari kitab Injil Markus adalah sejarah tentang sesuatu hal yang luar biasa, yaitu tentang berita kematian Yesus, namun juga kebangkitan Yesus. Dan juga Injil Markus menuliskan bahwa Yesus adalah Mesias. Ini adalah sejarah singkat dari kitab Injil Markus. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, fakta kebangkitan Yesus Kristus tidak bisa ditutup-tutupi. Sekalipun mungkin Bapak Ibu ketika membaca dalam kitab Injil Markus 28 ayat 11 sampai 15, di situ bahwa mahkamah agama berdusta. Kalau Bapak Ibu nanti bisa membaca kisah ini, supaya mahkamah agung itu, mahkamah agama untuk memberitakan kabar bohong, supaya para penjaga-penjaga itu tidak memberitakan bahwa Yesus sudah bangkit, dan mereka mengatakan bahwa murid-murid mencuri. Mungkin Bapak Ibu kalau
kita membaca kisah Alkitab tadi, tidak mungkin bahwa para wanita yang mau datang ke kubur untuk menempai Yesus itu dia bingung bagaimana akan menggulingkan pintu itu dari kubur. Dan betul Bapak Ibu, sejarah membuktikan bahwa Yesus benar-benar bangkit, dan kebangkitan Yesus itu disaksikan oleh banyak orang. Bahkan kalau kita membaca Alkitab itu dalam kisah para rasul, setelah Yesus menampakkan diri sampai ke 40 hari, bahkan dia akan naik surga, dia juga disaksikan oleh banyak orang. Lalu Bapak Ibu jemaat yang kasih Tuhan, atau kita yang saat ini hadir, kisah kebangkitan Kristus adalah kisah yang nyata. Sekalipun Bapak Ibu, hari-hari ini banyak sekali masih banyak orang yang menentang teori tentang kebangkitan Yesus. Banyak sekali orang yang mengajarkan bahwa Yesus tidak bangkit. Mungkin yang disalib itu Yudas. Tetapi Bapak Ibu, fakta Alkitab menjelaskan. Bahkan kemarin sore ketika saya menyiapkan firman ini Bapak Ibu, ada sesuatu hal yang saya dapat, bahwa saya mengikuti berita langsung dari Yerusalem Bapak Ibu. Yerusalem adalah tempat di mana Yesus disalibkan, dan bukti otentik oleh para arkeolog. Arkeolog itu adalah orang-orang yang meneliti tentang benda-benda kepurbakalaan, dan ditemukan bahwa tempat Yesus disalibkan juga ditemukan. Bahkan di Bukit Golgota itu ada aliran darah yang mengalir sampai ke bawah, dan ternyata darahnya itu masih hidup sampai sekarang. Dan darah itu Bapak Ibu saat ini sedang diteliti di Israel sana, dan membuktikan bahwa genetika Yesus itu genetika yang luar biasa. Karena saya mengikuti berita langsung dari tempat kejadian, sekalipun sudah ribuan tahun, dan itu bukti nyata. Lalu yang kedua, bahwa tempat Yesus menampakkan diri kepada para murid-murid itu juga ditemukan. Itu membuktikan bahwa Alkitab yang setiap saat kita baca, kita renungkan adalah otentik adanya. Bukan isapan jempol belaka, bukan kitab palsu, tetapi kitab yang benar. Sekalipun memang kita sebagai orang yang ada di Indonesia, kita hanya menerima terjemahan, baik itu terjemahan dalam bahasa Indonesia atau bahasa Jawa. Tetapi ketika ditelusuri dari sejarah bahwa Alkitab itu benar adanya. Bapak Ibu jemaat sekalian Tuhan, kita sebagai orang-orang percaya, mari kita tetap sungguh-sungguh mempercayai Alkitab. Alkitab adalah firman Allah yang hidup, firman Allah yang kekal. Bahkan berita ini tidak bisa dibinasakan oleh apapun dan siapapun. Sekalipun sejarah banyak sekali anak-anak Tuhan, orang-orang yang percaya Yesus harus mengalami penganiayaan, tetapi ketika terjadi penganiayaan, justru disitulah timbul adanya pertobatan. Banyak orang-orang yang diselamatkan. Bahkan tadi pagi saya juga membaca sebuah kesaksian, mungkin Bapak Ibu yang hari Jumat berangkat itu diputar dengan judul film Tuhan Yesus. Itu kalau dalam bahasa Inggris itu The Passion of the Christ, itu film tentang Yesus. Bahkan
kesaksian dari pemeran pelaku atau pemeran Tuhan Yesus sendiri, yaitu Jim Caviezel. Dia adalah artis Hollywood. Dia awalnya tidak percaya Bapak Ibu. Sekalipun dia memerankan film Yesus, orang itu tidak sungguh-sungguh dalam Yesus. Tetapi Bapak Ibu, kesaksian yang saya terima tadi pagi itu kesaksian yang luar biasa. Kenapa Bapak Ibu? Setelah pembuatan film itu dia bersaksi banyak hal yang dia dapat. Itu sejarah atau dia cerita ketika pas terjadi, yaitu pas masa penyaliban di bukit Golgota. Ketika itu kan ada yang namanya gelap gulita selama 3 jam, dan itu betul-betul terjadi. Tetapi pada saat itu dia disambar petir Bapak Ibu. Mungkin karena waktu itu dia tergantung di kayu salib. Itu kesaksian dia. Dia disambar petir, mungkin secara manusia sudah mati Bapak Ibu. Bahkan kesaksiannya dia rambutnya seperti jadi donkey. Mungkin Bapak Ibu yang pernah sering menyaksikan tinju itu pernah melihat yang namanya donkey. Itu rambutnya berdiri semua. Bahkan saat itu dia pingsan. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Dia tidak mengalami apapun. Itu adalah mukjizat. Bahkan pada saat ini dia bersaksi menginjil kemana-mana bahwa fakta sejarah tentang kematian Yesus, kebangkitan Yesus adalah nyata. Lalu apa yang harus kita renungkan Bapak Ibu? Kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya yang tidak pernah menyaksikan atau belum pernah menyaksikan sejarah itu, karena sejarah kebangkitan Yesus, kematian Yesus, kenaikan Yesus itu sudah terjadi ribuan tahun yang silam. Tentu kita sebagai anak Tuhan harus tetap mempercayai Alkitab. Alkitab ini otentik Bapak Ibu, luar biasa. Ketika saya membaca merenungkan Bapak Ibu, ketika saya mengulang beberapa hari yang lalu ketika saya memimpin PA, saya punya program Bapak Ibu, membaca kitab ini Kejadian Wahyu setiap tahun sekali. Kejadian Wahyu terus saya ulang-ulang. Ternyata Bapak Ibu, isinya sangat dahsyat, luar biasa. Dan firman itu terus menjadi rema. Dan firman itu luar biasa. Bahwa seperti yang dikatakan dalam ayat 8 ini, dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu Yesus sendiri dengan perantara murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal. Dan Bapak Ibu, puji Tuhan bahwa berita hari-hari ini nyata, luar biasa. Bahwa berita yang kekal ini hari ini nyata. Melalui apa Bapak Ibu? Ternyata melalui media internet, melalui YouTube. Kenapa saya tadi pagi bisa bersaksi, bisa menyaksikan? Kemarin saya belajar, ternyata saya bisa mengikuti berita langsung, sekalipun saya belum pernah ke Yerusalem atau ke tanah perjanjian. Tetapi itulah kerinduan sebenarnya. Saya juga punya kerinduan suatu saat jika Tuhan izinkan, bisa menyaksikan tempat Yesus lahir, tempat Yesus mati, tempat Yesus bangkit, dan tempat Yesus naik. Tetapi sekalipun belum pernah ke sana Bapak Ibu, saat ini bisa menyaksikan, bisa melihat langsung kesaksian dari orang-orang yang ke sana. Kiranya Bapak Ibu melalui kebenaran firman Tuhan ini meneguhkan kita sebagai anak Tuhan yang hidup di dusun, sekalipun hidup di dusun yang kecil, jauh dari keramaian kota. Kiranya kita terus juga mengalami kebangkitan Kristus. Kebangkitan Kristus artinya merubah pola pikir kita, merubah hidup kita
dari orang yang hidup dalam kegelapan hidup menuju kepada terang yang ajaib. Makanya tadi dikatakan dalam Yoel 2 ayat 12 sampai 13 itu adalah ajakan untuk bertobat, yaitu bertobat melalui hati kita, melalui hidup kita. Orang-orang yang dulunya harus dimurkai, harus binasa, tetapi ketika kita sungguh-sungguh bertobat, kita akan mengalami lawatan yang luar biasa. Dan doa kita Bapak Ibu, doa kita semua, gedung ini mengalami lawatan Tuhan, mujizat Tuhan terjadi. Sebab ketika kita semua mengalami lawatan Tuhan, maka ada sesuatu berkat-berkat yang akan dicurahkan atas gedung. Amin Bapak Ibu. Dan kita akan mengalami. Dan saat ini Bapak Ibu, banyak sekali orang-orang yang memperhatikan gedung, memperhatikan kita semua. Sekalipun mungkin Bapak Ibu secara kasat nyata kita tidak melihat, tapi dalam alam roh itu ada pergerakan yang luar biasa. Banyak orang-orang yang dikirim Tuhan datang ke gedung. Bahkan ada kesaksian Bapak Ibu, beberapa hari yang lalu saya juga tidak pernah tahu itu, kirain itu adalah temannya istri saya di WB. Ternyata bukan. Dia diizinkan oleh Tuhan waktu itu mau kencan dengan saya, bertemu di Babel, tapi karena situasi dan kondisi, karena mungkin dia takut saya kejauhan, akhirnya dia mengajak saya bertemu di Salib Putih. Tetapi di Salib Putih itu saya tawar-menawar karena kebetulan ada teman saya juga yang pernah melayani ke bangsa-bangsa Bapak Ibu, itu datang ke gedung. Itu bersama tim, saya juga tidak tahu siapa itu. Akhirnya saya nego kalau bisa kita ketemu di tempat saya aja. Akhirnya saya tunggu di Jambelan, akhirnya dua rombongan itu datang ke gedung. Dan apa yang disaksikan Bapak Ibu ketika dia bersaksi di rumah saya, itu luar biasa. Dulunya orang tidak percaya Yesus, akhirnya dia dipilih Yesus. Dan saat ini sedang merintis sebuah pelayanan, dan itu juga perlu